Ki Hajar Dewantara, guru bangsa yang mengajarkan arti merdeka. Hai, selamat datang di Mina Bacain, tempat di mana setiap kata punya cerita dan setiap cerita punya makna. Di sini, aku bakal bacain kisah, kutipan, dan refleksi yang mungkin bisa nyentuh sisi tenang dalam dirimu. Jadi, duduk santai, hirup udara pelan-pelan, dan biarkan suaraku menemani harimu. Aku Mina, dan ini Mina Bacain. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya belajar di masa penjajahan? Ketika pendidikan hanya untuk kaum tertentu, dan rakyat kecil tak punya hak untuk bermimpi? Di masa itulah, lahir seorang pemikir besar yang melihat pendidikan bukan sekadar belajar membaca dan menulis, tapi sebagai jalan menuju kemerdekaan batin. Namanya Ki Hajar Dewantara. Bagian 1, awal perjalanan. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Maswardi Surjaningrat pada 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga bangsawan, tapi sejak muda ia memilih jalan yang tak biasa. Ia meninggalkan kenyamanan istana dan turun ke jalan untuk memperjuangkan pendidikan bagi rakyat jelata. Di masa itu, sistem pendidikan sangat tidak adil. Sekolah hanya untuk orang Belanda dan kaum priai, sementara anak-anak pribumi dibiarkan tanpa ilmu. Tapi Ki Hajar percaya bahwa pendidikan bukan hak segelintir orang, melainkan hak setiap manusia yang ingin hidup merdeka. Bagian 2, perjuangan melawan penjajahan dengan pena. Ia bukan pejuang yang membawa senjata, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih tajam, pena dan pemikiran. Lewat tulisan-tulisannya di surat kabar, ia menentang keras kebijakan kolonial yang menindas rakyat. Salah satu tulisannya yang terkenal berjudul Als ik in Nederlander was, yang artinya, andai aku seorang Belanda. Tulisan itu sangat berani. Ia menyindir dengan tajam ketidakadilan penjajah, dan akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Tapi bahkan dalam pengasingan, Ki Hajar tidak berhenti belajar dan mengajar. Ia mempelajari sistem pendidikan Eropa, dan bertekad, suatu hari nanti, Indonesia juga akan punya pendidikan yang memerdekakan. Bagian 3, lahirnya Taman Siswa. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1922, ia mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Tapi ini bukan sekolah biasa. Taman Siswa lahir dari filosofi. Pendidikan harus memerdekakan pikiran, jiwa, dan perbuatan. Disinilah muncul semboyan yang kita kenal sampai sekarang. Ing Arsa Sung Tuladah, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Bagi Ki Hajar, guru bukan penguasa di kelas. Guru adalah sahabat yang menuntun murid menemukan dirinya sendiri. Karena sejatinya, pendidikan bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi tentang siapa yang paling mau belajar. Bagian 4, filsafat pendidikan merdeka. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa tujuan pendidikan bukan mencetak manusia pintar, tetapi manusia yang berbudi pekerti luhur dan bebas berpikir. Ia berkata, anak-anak jangan hanya diberi pengetahuan, tetapi juga kebiasaan dan contoh. Dalam pandangannya, setiap anak itu unik, mereka punya kodrat alam, sesuatu yang harus dibimbing, bukan dipaksa. Itulah yang ia sebut sebagai pendidikan yang menuntun. Menuntun berarti menghargai arah tumbuh alami anak, tanpa merusak, tanpa membebani. Bagian 5, warisan abadi. Ki Hajar Dewantara tidak hanya meninggalkan sekolah, tapi juga cara pandang baru tentang makna merdeka. Ia mengajarkan kita bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari pikiran yang bebas dan hati yang sadar. Dari sinilah lahir gagasan Merdeka Belajar yang hari ini kembali dihidupkan di Indonesia. Pendidikan yang tidak hanya soal nilai dan ujian, tapi tentang keberanian menjadi manusia seutuhnya. Bagian 6, penutup inspiratif. Hari ini, nama Ki Hajar Dewantara
masih kita sebut setiap 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Namun lebih dari sekadar tanggal, warisannya hidup di setiap guru yang sabar membimbing, di setiap anak yang berani bermimpi, dan di setiap orang yang percaya bahwa ilmu bisa mengubah dunia. Ki Hajar pernah berkata, dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Dan mungkin, itulah yang membuat perjuangannya tak akan pernah selesai, selama masih ada guru yang mengajar dengan hati. Dan anak-anak yang mau belajar dengan semangat Ki Hajar Dewantara akan terus hidup di antara kita. Kalau kamu ingin mengenal lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan filosofi pendidikan yang menumbuhkan jiwa, aku taruh beberapa buku dan referensinya di deskripsi di bawah ya. Dan kalau kamu ingin mendukung channel ini, biar terus bisa bacain kisah inspiratif seperti ini, kamu juga bisa traktir aku secangkir kopi lewat dompet Dana di deskripsi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa, belajar bukan kewajiban, tapi perjalanan menemukan diri. Mina pamit dulu ya, bye-bye.